Perkenalkan, nama saya Judi Kompusunggu dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S25044. Di sini saya akan menjelaskan kode praktikum Pempros week 11. Pada latihan 1, kita disuruh membentuk sebuah array yang dimana kita menggunakan prinsip malloc, yaitu untuk memesan memori dari operation system. Di sini pertama kita menggunakan std.h seperti biasa. Selanjutnya itu std_lib.h yang dimana ini merupakan library untuk fungsi memori dinamis. Di sini kita membentuk integer main, integer jumlah data, dan juga integer array dinamis. Di sini kita misalkan dia itu 0. Kita menggunakan pointer karena menuju ke alamat. Di sini dia akan meminta input dari user berapa jumlah data yang disimpan, dan juga di sini kita melakukan pemesanan memori ke OS, yang dimana array dinamis itu adalah memori yang akan kita minta, yaitu integer pointer malloc dari jumlah data yang dimasukkan oleh user dikali dengan size of integer, yang dimana data yang dimasukkan oleh user nanti adalah integer, dan juga total dari alamat yang ingin kita minta, yaitu jumlah datanya itu dikali dengan ukuran per data. Itu yang akan disediakan oleh operation system. Selanjutnya di sini wajib, yaitu memvalidasi apakah memori dapat dialokasikan. Jika memori gagal dialokasikan, mungkin karena penuh atau mungkin tidak ditemukan, maka kita wajib saat memori penuh, otomatis OS akan memberikan keluaran berupa 0. Saat OS memberikan keluaran 0, kita wajib mereturn 1, yaitu menandakan bahwa fungsi tersebut gagal karena memori tidak ditemukan. Jika kita tidak mengeluarkan dari program, maka kemungkinan akan terjadi memory leak atau kebocoran memori. Selanjutnya di sini ketika dimasukkan data berapa array yang ingin dibentuk, maka kita menggunakan logika perulangan for, yang dimana array dinamis indeks keberapa ditambah 1, contohnya indeks ke 0 ditambah 1, yaitu hasilnya 1 dikali 10. Dia akan mengeluarkan input berupa indeks pertama, yaitu 10. Nah, di sini kita juga wajib membebaskan memori yang telah kita pakai sebelumnya. Kita menggunakan fungsi free dari memori yang kita minta tadi, dan juga array dinamis sama dengan 0. Kita mengembalikan nilainya 0 dan return 0 fungsi berakhir. Selanjutnya itu latihan 2. Pada latihan 2 ini kita tujuannya adalah menggunakan fungsi relloc, yang dimana fungsi relloc adalah berguna untuk menambahkan atau mengubah, lebih tepatnya mengubah jumlah memori yang telah kita pesan sebelumnya menggunakan memori dinamis. Di sini kita menggunakan malloc 2 dari size of integer, yang dimana array-nya ini terdiri dari 2, dan di sini dia akan memprint array yang telah kita bentuk tadi. Tetapi di sini kita minta lagi alamat yang baru, array integer pointer. Kita menggunakan relloc, yang dimana alamat dari si array yang tadi kita ubah menjadi 4 kali ukuran dari integer. Dimana di sini kita meminta ukuran barunya itu yaitu 4, dapat menampung 4 elemen. Nah, jika seperti tadi, jika array-nya tidak menemukan memori, dia akan mengembalikan 0 dan kita mereturn 1 agar tidak terjadi memory leak. Nah, di sini kita menambahkan 2 elemen baru, yaitu elemen 2 dan elemen 3, dan nilainya inisialisasikan nilainya langsung. Dia akan memprint keempat data yang telah kita input tadi. Nah, di sini kita berikan lagi.
Selanjutnya itu latihan 3. Pada latihan 3 ini kita menggunakan fungsi malloc untuk membentuk sebuah matriks yang dimana kita menggunakan double pointer pada dimensi pertama. Pertama kita memesan dulu dimensi pertama itu kita mau butuh berapa, yang dimana matriks itu kita pesan dimensi pertama itu menggunakan malloc size of integer dikali dengan dimensi pertama. Pada dimensi kedua kita menggunakan untuk setiap baris malloc dan dimensi 2. Nah, di sini kita mengisi matriks yang mana integer counter sama dengan 1 jika i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari dimensi 1, kita akan masuk ke logika lagi. Kita masuk ke dimensi 2, dia akan memberi dimensi 2, lalu akan dimensi 1, yang mana counternya itu akan bertambah terus. Di sini kita membebaskan memori, urutannya itu terbalik dari yang terakhir kita minta ke yang pertama kita minta. Selanjutnya itu tugas 1. Tugas 1 di sini kita dituntut untuk membuat sebuah fungsi yang dapat meminta struct yang dapat meminta ukuran memori dari OS, dan kita mengkombinasikannya dengan struct. Struct itu adalah pertama kita membentuk struct dari barang itu, yang dimana isi dari struct tersebut ada ID barang dalam bentuk integer, nama barang dalam bentuk string, dan selanjutnya itu harga barang dalam bentuk float. Di sini kita mendeklarasikan integer jumlah barang. Kita akan meminta input dari pengguna berapa sih jumlah barang yang diinginkan. Setelah itu kita akan meminta memori dari OS, yaitu struct barang T dari inventaris, yaitu struct barang T yang tadi kita malokkan, kita minta jumlahnya sesuai dengan jumlah barang dikali dengan ukuran dari struct barang T tersebut. Dan jika gagal, dia akan mengembalikan 1 fungsi program berhenti ataupun error. Selanjutnya di sini kita minta input data barang dari pengguna. Kita menggunakan logika perulangan. Yang pertama itu data barang keberapa dia masuk. Selanjutnya dia memprint data barang ke sesuai dengan jumlah yang dimasukkan pengguna. Lalu kita akan meminta ID dari barang tersebut, dan kita menyimpannya di inventaris, dan spesifiknya itu di .id barang. Selanjutnya itu nama barang kita minta ini berfungsi untuk agar jika pengguna memasukkan input adanya spasi, maka dia akan tetap dapat dibaca. Saya mendapat bantuan dari AI untuk membentuk ini. Selanjutnya itu dia disimpan di nama barang, struct nama barang. Selanjutnya itu harga. Sini kita menggunakan kita menyimpannya di struct.harga. Di sini kita membentuk tabel. Saya menggunakan bantuan AI juga membentuk tabel tersebut. Dia akan memunculkan inventaris ke berapa dan ID barangnya, dan juga nama barang dan juga harga. Nah, kita di sini membebaskan memori yang telah kita pinjam tadi. Selanjutnya itu tugas kedua. Pada tugas kedua kita sama menggunakan prinsip pada latihan 3, yaitu membentuk matriks, tetapi kita memesan ukurannya. Tetapi pada program ini kita meminta jumlah lebih fleksibel, yang dimana kita meminta jumlah baris dari user dan juga jumlah kolomnya. Setelah itu kita akan meminta ke OS memori yang kita butuhkan sesuai dengan input dari pengguna tersebut.
Nah, jika gagal akan mengembalikan 1 seperti biasa. Selanjutnya itu kita pertama meminta ukuran dari matriks tersebut. Jika matriks sama dengan di sini kita menggunakan double pointer, dan di sini kita hanya meminta ukuran dari matriks indeks tersebut. Di sini kita meminta input elemen dari user, kita menggunakan logika perulangan, dan terakhir kita menjumlahkan total dari elemen dari setiap matriks. Di sini kita akan menampilkan matriks yang telah dibentuk. Total seluruh elemen, dia akan menjumlahkannya. Dan kita membebaskan memori matriks indeks ke yang kita minta tadi, dan juga kita membebaskan memori dari double pointer matriks tadi. Sekian dapat saya jelaskan, terima kasih.